Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut adanya upaya teror orang tak dikenal terkait advokasi yang dilakukan atas upaya revisi Undang-Undang TNI. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus yang menyebut kantornya didatangi orang tak dikenal. Dalam beberapa hari terakhir ini, Kontras menduga tindakan ini dilakukan sebagai upaya teror yang dilakukan pihak tertentu atas kerja-kerja aktivis Kontras dalam mengawal upaya revisi Undang-Undang TNI. Upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami duga berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari hari Jumat kemarin dengan ditandai ada orang tidak dikenal di siang hari, kemudian menggeber-geber motor di depan kantor kami. Oke, kemudian, itu berarti hingga dini hari ya Mas ya? Kemudian, ya betul Mbak, hingga besoknya kantor kami didatangi oleh 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai media ingin bertemu, tapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya. Dan 3 orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam, yang menurut kami ini tidak tidak patut begitu ya, dan tidak melakukan janjian terlebih dahulu terhadap kami. Selain itu juga kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggedor pintu rapat Panja RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan membawa poster, 3 orang aktivis mendesak masuk sambil menyampaikan kritik terhadap anggota DPR yang sedang rapat dan digelar tertutup. 3 orang aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan mendesak masuk ke dalam ruang Ruby 1 dan 2 Hotel Fairmont, Jakarta. Saat rapat Panja RUU TNI digelar pada Sabtu kemarin, Andri yang merupakan aktivis Kontras masuk ke dalam ruangan sambil meneriakkan kritikannya. Ia juga meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan proses legislasi. Andri juga menyatakan secara substansi RUU TNI bisa kembali mengaktifkan dui fungsi militer. Sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan. Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto menjelaskan, rapat panitia kerja dilaksanakan setelah Komisi 1 menggelar rapat dengan Panglima TNI. Menurutnya, rapat panja dilakukan untuk membahas tiap pasal yang telah diusulkan DPR ataupun pemerintah. Utut menyebut dalam panja hanya dibahas 3 klaster, yakni kedudukan Kemhan dan TNI, lingkup baru bagi TNI aktif, serta usia prajurit. Setelah itu kan panja. Apa panja? Supaya juga dipahami panja itu bahas pasal per pasal, baik yang tetap, yang usul DPR maupun usulan pemerintah. Kalau ditanya klasternya 3, soal kedudukan Kemhan dan TNI, kemudian soal lingkup baru yang TNI boleh tetap aktif, terus yang terakhir soal usia prajurit. Aktivis Kontras menyebut ada teror yang ditujukan ke kantor Kontras dalam 2 hari terakhir. Benarkah teror ini terkait dengan upaya Kontras yang menggeruduk rapat DPR di Hotel Fairmont, Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan juga Pak Yusuf Warsim dari anggota atau komisioner Kompolnas. Selamat petang Pak Yusuf, Pak Isnur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Ya, saya akan ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur, kalau Anda melihatnya, jika memang betul ada teror yang ditujukan kepada Kontras, apakah ini berkaitan dengan upaya dari Kontras yang menginginkan agar RUU TNI ini diundur? Iya, pertama ini bukan cuma Kontras Mbak, tapi banyak sekali puluhan lembaga masyarakat sipil, termasuk di dalamnya YLBHI. Jadi ini kerja-kerja masyarakat sipil yang mengingatkan pemerintah untuk membahas dengan cara yang baik, tidak ugal-ugalan, apalagi ini berpotensi berbahaya kepada seni-seni demokrasi. Nah, terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi semalam ya, dari kemarin sore sampai tadi dini hari, itu kami melihatnya bagian yang secara langsung ya,
Karena kenapa? Pertama, ketika terjadi peristiwa di hotel, itu langsung terjadi dorongan-dorongan, terjadi pengusiran, terjadi pelarangan masuk yang lebih lanjut di hotel itu. Yang kedua, teman-teman itu kemudian tidak boleh masuk lagi karena sekarang dijaga oleh panser ya di depan hotel. Penjagaan hotel tapi oleh panser TNI gitu. Yang ketiga, yang berjaga atau mendatangi atau kemudian mencoba kasih pesan ya dengan bolak-balik menggaungkan motor sampai mencoba telepon juga bagian dari yang secara langsung diterima oleh teman-teman Kontras. Jadi kita melihat ini adalah bagian dari coba-coba teror secara langsung yang berhubungan dengan suara yang dilakukan oleh teman-teman Kontras. Karena Andri adalah aktivis Kontras, Andri adalah wakil ketua Kontras. Jadi kami melihat secara langsung ya. Dan bukan hanya ya kali ini serangan-serangan atau ancaman ke Kontras dan masyarakat sipil bukan hanya terjadi sekali, tapi sering, Mbak. Sejak tahun 98 dulu ketika Kontras zaman Munir ya, memperbaiki banyak undang-undang termasuk undang TNI, mendorong pelarangan basis TNI, membongkar misalnya operasi Mawar ya oleh para penculik terhadap aktivis. Itu juga serangannya banyak, brutal. Dan itu berhubungan langsung dengan kerja-kerja Kontras sebagai lembaga masyarakat sipil yang mencoba mengkritik pemerintah dan DPR. Tapi saya coba ingin mengkonfirmasi, apakah upaya teror yang dihadapi Kontras ini sudah dilaporkan kepada kepolisian? Belum, Mbak, belum. Kita sedang konsolidasi dan besok akan berbicara dengan mereka. Karena yang kita lihat kan sebenarnya bukan rangkaian terornya, Mbak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat proses undang-undang dibahas dengan tidak baik ya. Bahkan bahasanya Kika itu dengan kejahatan legislasi gitu. Berulang kali kita melihat pembahasan dilakukan dengan tertutup. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, ini mengulang yang sama. Kita melihat bagaimana proses yang harusnya terbuka, partisipatif ya, berhati-hati, mendengarkan semua pihak dilakukan dengan tertutup. Apalagi ada bahasa-bahasa misalnya ini anggarannya dari mana gitu ya. Di tengah orang-orang sedang melakukan efisiensi, semua lembaga negara tidak bisa beraktivitas, Kompolnas tidak bisa ke daerah, tidak bisa di hotel-hotel gitu. Nah sekarang malah DPR membahas di hotel yang sangat mewah, bahkan ngebut sampai malam hari libur gitu. Jelas ini menyakiti rasa hati, rasa keadilan masyarakat luas gitu. Pak Yusuf, bagaimana kalau dari Kompolnas melihat apa yang terjadi saat ini? Dan apakah dari Kompolnas akan ikut membantu untuk mengawasi jika memang laporan akan masuk ke kepolisian terkait dengan teror ini? Ya baik, terima kasih Cynthia. Jadi kami ada memantau pemberitaan yang sebagaimana yang disampaikan teman-teman Kontras dan tadi juga disampaikan oleh Mas Isnur. Kalau memang itu ada indikasi dirasakan teror, tentu sepatutnya kita tegakkan negara hukum. Ya. Dibuat laporan ke kepolisian dan itu tentu nanti akan kami pantau dan kawal proses itu. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah memang benar sudah ada laporan atau belum. Tapi informasi yang kami terima saat ini sepertinya belum ada laporan, masih ada dalam proses pemerintahan di teror akan membuat laporan rencananya seperti itu, tapi dalam pantauan hingga saat ini belum ada informasi yang kami terima akan ada laporan yang sudah ada laporan atau belum, itu yang belum bisa kita terima. Jadi artinya jika memang laporan itu belum masuk, belum diterima oleh kepolisian seperti yang dikatakan Pak Isnur, artinya tidak akan bisa dilakukan proses apapun? Karena ini kemarin ada dalam pemberitaan tadi pagi, kemarin kan soal peristiwa ada rapat yang di hotel. Tadi pagi menyampaikan teman-teman Kontras itu ada di teror, tentu kami juga informasi ini kami teruskan ke pihak kepolisian untuk dimonitor lebih lanjut, barangkali akan ada laporan polisi sehingga bisa dipantau. Kami rasa ya karena kita negara hukum ya tentu kami menyarankan akan lebih bagus adanya laporan polisi yang dialami oleh teman-teman Kontras yang itu indikasi mengalami teror. Itu sebaiknya seperti itu, Cynthia. Oke, Mas Isnur, kalau dari cerita teman-teman Kontras sendiri, bentuk terornya seperti apa sih? Apakah memang ada kalimat tertentu yang berkaitan dengan RUU TNI atau seperti apa? Ya, pertama tindakannya mereka ini datang di kantor di depan, nunggu semalaman, terus bergantian, kemudian mencoba pengen masuk gitu,
terus lalu lalang mobil juga parkir di depan kantor, mereka juga membunyikan kendaraan dengan sangat sering semalaman, terus mereka juga coba telepon berulang-ulang ya, dan ketika dicoba get kontak itu berhubungan dengan namanya diduga ya, makanya karena get kontak ya diduga dia bertugas di salah satu institusi gitu. Dalam artian ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya lama sekali, praktik yang dilakukan ya, semacam operasi-operasi yang dilakukan untuk mengirimkan pesan Hmm. bahwa kami atau Anda, kami sedang mencoba jangan macam-macam dengan kami, kira-kira gitu. Hmm. Nah ini Tap- pertama hmm. menurut saya ini, pertama menurut saya gini, kalau emang itu ada dari institusi manapun harusnya dia ditarik. Hmm. Jangan kemudian memberikan kesan seperti ini. Ini belum menjadi apa saja udah ngirim pesan seperti ini gitu. Yang Kalau Anda kedua, menyebutkan ini sudah berlangsung beberapa lama, artinya tidak ada keterkaitannya ketika teman-teman dari Kontras melakukan apa bisa dikatakan penggerudukan di Hotel Fairmont hari Sabtu lalu? malam sangat berhubungan, Mbak. Tetapi kan ancaman kepada Kontras, ancaman kepada YLBHI ini kan bukannya sekali ini. Hmm. Reaksinya cepat biasanya, berhubungan dengan peristiwa apa. Kalau yang semalam orang nungguin, orang datang, menyuarakan, orang coba telepon gitu, itu jelas berhubungan langsung dengan tindakan kemarin di Hotel Fairmont gitu. Itu jelas sekali, sangat erat hubungannya langsung ke sana gitu. Oke, Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas melihatnya bagaimana? Apakah ada indikasi dari keterlibatan institusi tertentu terkait dengan teror yang diterima oleh teman-teman Kontras? Tentu kami sebagai pengawas kepolisian tidak bisa masuk ke apa yang Mbak Cynthia tanyakan. Namun sekali lagi ya apabila memang dari pihak Kontras seperti biasa lah kan, seperti biasa namanya di kantor itu ada sesuatu yang janggal, tidak pasti ketahuan gitu. Sepertinya saya menilai ini dari apa yang diberitakan dan yang disampaikan teman-teman Kontras ini, sehingga bisa menyimpulkan bahwa ini indikasi teror. Diindikasikan ya karena sesuatu yang janggal yang tidak seperti biasa. Nah, jadi sesuatu yang janggal yang tidak seperti biasa itu tentu ada kontekstualitasnya. Kontekstualitasnya teman-teman Kontras bersama Koalisi Masyarakat Sipil sedang mengawal satu pembahasan RUU tertentu, sehingga ini kontekstualnya. Artinya teman-teman masyarakat sipil termasuk Kontras tidak bisa memisahkan itu, sehingga peristiwa yang janggal ini menurut kami apabila memang ada indikasi teror sebaiknya dibuat laporan agar kepolisian punya dasar yang kuat untuk menindaklanjutinya, dan kami sebagai pengawas tentu akan mengawasi dan memantau prosesnya nanti. Ya, itulah negara hukum ini sebagaimana mestinya. Itu Mbak. Mas Isnur, kalau dari pengakuan teman-teman Kontras, Mas Isnur sempat memastikan juga ada tidak rekaman CCTV terkait dengan teror ini? Ada Mbak. Foto-fotonya ada, CCTV-nya ada juga. Direkam semua. Lalu akankah melakukan ataupun memberikan laporan kepada pihak instansi berwajib? Ya, kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman ya. Karena kan kita jangan juga sampai kehilangan pokok utama masalahnya gitu. Apa itu masalahnya adalah pembahasan RUU yang dilakukan dengan kebut-kebutan ugal-ugalan itu gitu. Dan penuh dengan masalah di substansinya, mengancam demokrasi. Nah, itu sendiri juga masalah gitu. Karena bagi kita ketika ada wakil rakyat, ada orang yang digaji oleh rakyat, ada lembaga demokrasi yang melakukan tindakan-tindakan juga itu sebuah keliruan yang harus juga diproses, dilaporkan dan lain-lain gitu. Nah, ini kan peristiwa yang harus kita pandang secara komprehensif. Tidak hanya serangan atau ancaman ke Kontrasnya. Nah, kita juga tetap fokus pada masalah intinya dengan tetap harus menjaga keamanan, tetap menjaga juga keamanan dari teman-teman Kontras. Akankah ada tindakan atau antisipasi ataupun preventif agar teror ini tidak lagi terjadi dari teman-teman YLBHI maupun dari teman-teman Kontras? Itu jelas sekarang juga terornya bukan hanya fisik, Mbak, tapi juga teror hukum. Karena sekarang ada pelaporan resmi, kami sudah terima laporan nomor laporan polisinya. Itu buat kita juga bagian pembungkaman. Orang berekspresi, orang mengingatkan, orang datang kepada rapat negara ya, rapat pemerintahan, rapat wakil rakyat, kan bagian dari kritik gitu. Nah, sekarang ada upaya pembungkaman pelaporan oleh seorang satpam gitu.
dia dianggap Oke. mengganggu, dianggap mengancam. Pertanyaannya kerugiannya apa Sapam ini gitu. Ya. Justru yang harus diingatkan adalah kenapa rapatnya di hotel gitu. Mhm. Nah, itu juga ancaman yang menurut saya Kompolnas harus mengawal, jangan sampai Oke. upaya pemidanaan ini terus berlanjut. Jangan sampai upaya pembungkaman masyarakat menjadi takut berbicara, takut mengkritik, takut bersuara, takut bergerak gitu. Itu sendiri kita mohon Kompolnas untuk Baik. menjaga agar berlanjut ya. Baik, Pak Yusuf, terakhir apa saran ataupun masukan mungkin yang bisa disampaikan dari Kompolnas terkait dengan aksi teror ini? Ya, tadi kembali seperti yang saya sampaikan di awal, dirasa ada sesuatu yang janggal tidak seperti biasa, yang kemudian diindikasikan sebagai teror, apalagi kalau memang sudah ada cukup merekam apa yang dirasa indikasi teror itu, sebaiknya dibuat laporan kepolisian. Ya. Sehingga ini kita akan pantau dan awasi prosesnya. Itu Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim dan juga Mas Muhammad Isnur sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.